Sobat Youth GKI Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Jumat ini tanggal 7 Mei 2021 dengan tema Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sobat Youth, latar belakang kisah ini adalah bangsa Israel yang sedang dalam masa yang teramat sulit, bahkan terpuruk karena dijajah bangsa Midian selama 7 tahun. Mengapa ini bisa terjadi, Sobat Youth? Apakah Tuhan tidak sanggup membebaskan mereka dari bangsa Midian? Jadi Sobat Youth, bangsa Israel harus mengalami penderitaan. Bahkan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 6 dikatakan, menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi oleh karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian dan mengizinkan penderitaan menimpa hidup mereka. Selalu ada konsekuensi untuk setiap ketidaktaatan. Begitu perkasanya bangsa Midian, sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu loh Sobat Youth. Sobat Youth, di tengah penderitaan berat, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dan tergeraklah hati Tuhan untuk menolong. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya memanggil seorang muda, yaitu Gideon, yang saat itu sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Begitu dikatakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Dan dari sudut pandang manusia, Gideon bukanlah orang muda yang gagah berani. Dari latar belakang keluarganya pun, Gideon hanyalah berasal dari kelompok terkecil, suku Manasye. Dan ia pun yang termuda dari antara kaum keluarganya. Tetapi Sobat Youth, pilihan Tuhan tidak pernah salah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sebagaimana Tuhan memilih Daud, begitu pula ia memilih Gideon. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut, terlihat betapa Tuhan memakainya menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Nah Sobat Youth, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan, yang tak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang menyertai orang percaya adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Tetap semangat ya Sobat Youth, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi Saat Teduh kita hari ini. Hari ini kita belajar dari suatu topik, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Teman-teman mungkin seringkali dalam suatu masalah kita berpikir, kenapa sih kita harus ada di dalam masalah seperti ini? Kenapa sih kita harus berada di posisi seperti ini? Teman-teman, tapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada satu pun yang mustahil. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Nah teman-teman, untuk menutup Saat Teduh kita hari ini, yuk kita sama-sama doa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa setiap masalah di dalam kehidupan kami, itu Engkau yang mempercayakannya kepada kami, untuk kami lewati. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu memimpin hari demi hari ke depannya. Dan setiap masalah yang kami boleh alami saat ini, kami percaya segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam Engkau. Karena bagimu tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ayo bagikan materi Saat Teduh hari ini ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Dan besok kita juga akan ada Saat Teduh bareng di channel ini.
sorenya kita akan ada Zoom fellowship bareng. Nanti linknya akan di-share di grup WA maupun grup lain kalian. Nah teman-teman, kalau kalian punya pergumulan atau masalah, kalian juga boleh DM Instagramnya Youth GKI Kanaan atau dengerin podcast di Spotify. Have a blessed day teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Kalian tahu nggak sih bedanya customer service sama podcast youth? Kalau customer service hadir untuk kebutuhanmu, tapi kalau podcast youth hadir untuk keresahanmu. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas quarter life crisis. Normal nggak sih kalau kita semakin dewasa itu kita semakin cemas dan was-was untuk kehidupan di depan kita? Nah, kira-kira dalam masa-masa kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan ketika sebenarnya kita tuh udah nih kayak udah berdoa gitu sama Tuhan, tapi masih merasa malah makin didoakan, tapi kok kadang malah nggak ngerti kehendak Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa? Bagaimana sih cara ngatasin kecenderungan hati kita yang sering membandingkan hidup orang lain nih dengan hidup kita sendiri? Quarter life crisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi itu adalah hal yang kamu harus hadapi, bukan dengan kekuatan kamu, tapi bersama dengan Tuhan.